Halo teman-teman, pernah nggak kalian nonton film King Kong tahun 2005? Salah satu potongan scene dari film itu bilang, jika beauty kill the beast, yang artinya kecantikan bisa mengalahkan makhluk yang sangat buas. Tapi kali ini saya nggak akan bahas film King Kong. Saya akan membahas film tentang sebuah kekuatan kecantikan dari wanita. Kecantikan ini bisa menaklukkan seorang sultan muda yang dulu pernah menaklukkan dunia. Oh iya teman-teman, di konten-konten saya lainnya, ketika saya mendeskripsikan tentang wanita, saya selalu bilang jika mereka semua cantik, karena saya selalu menganggap jika setiap wanita itu cantik, tentunya dengan selera pemandangnya masing-masing. Ya sudah, kita langsung saja ke filmnya. Digambarkan di awal film ini terlihat sesosok bibir cewek yang indah yang sedang komat kamit, tapi bukan baca mantra, melainkan bercerita kepada seorang tokoh agama tentang perjalanan hidupnya selama ini. Cewek ini akan dieksekusi mati esok pagi. Jadi beginilah cerita dari cewek itu. Ada seorang cowok bernama Louis Vargas akan bertemu kenalannya. Mereka kenal di sebuah kontak jodoh. Cowok ini belum pernah melihat cewek itu secara langsung, hanya lewat foto saja. Tapi dia nekat menikahinya esok hari pukul 9. Tibalah dia bertemu cewek itu bernama Julia Russell. Nah, Julia Russell ini adalah cewek yang ada di tahanan di awal film tadi. Pastinya Louis kaget dong, karena Julia ini sangat cantik sekali, berbeda sekali dengan yang difoto. Julia memakai foto cewek lain. Maaf ya teman-teman, foto cewek itu agak kurang cantik. Ternyata Julia memang sengaja berbohong supaya si calon suaminya nanti bukan pengen menikahinya hanya karena kecantikannya saja. Setali tiga uang dengan Louis, ternyata Louis juga bohong. Dia bilang cuma karyawan biasa bergaji UMR di pabrik kopi. Nyatanya dia adalah sultan pemilik pabrik kopi itu. Louis sengaja memalsukan status pekerjaannya karena Louis tak ingin dapat cewek matre. Karena mereka sama-sama berbohong dengan statusnya masing-masing, maka keduanya saling memaklumi dan melanjutkan ke pernikahannya pukul 9 pagi. Louis benar-benar sudah dibuat gila oleh istrinya ini, karena mungkin dia merasa Julia inilah pencapaian terbesar dari hidupnya. Sampai-sampai dia memberikan Julia semua akses untuk menggunakan semua uangnya. Kebahagiaan pengantin baru ini mulai hancur ketika diketahui jika Julia melarikan diri dari rumah dengan membawa semua uangnya, disisakan beberapa dolar saja di rekening Louis. Saat ini hidup Louis menjadi hancur berantakan, bisnisnya hancur dan mulai sering minum dan hobi ke prostitusi. Suatu saat di sebuah bar, dia bertemu dengan Billy, seorang detektif yang disuruh kakaknya Julia. Billy mempunyai misi untuk mencari keberadaan Julia yang asli, bukan Julia istrinya Louis. Jadi sebenarnya ada dua cewek bernama Julia di film ini. Akhirnya Louis dan Billy mencari Julia yang asli dan mencari Julia yang palsu.
Setelah beberapa hari berusaha mencari Julia, akhirnya didapati fakta jika Julia istrinya Louis ini adalah Julia yang palsu, dan juga sebuah fakta yang mengatakan jika Julia yang palsu ini telah membunuh Julia yang asli. Menurut insting si Billy sebagai seorang detektif profesional, penipuan model begitu memang umum terjadi dan biasanya mereka bersembunyi di Havana, Kuba. Ternyata benarlah insting Billy ini, keberadaan Julia palsu ini ada di sana. Saat ini dia menjadi simpenan Mbah Sultan bernama Mbah Edwin, dan nama asli Julia palsu ini adalah Bonnie Castle. Langsung saja si Louis mendatangi Julia di kamar hotelnya, yang kebetulan mereka berdua berada di hotel yang sama. Julia terlihat sangat tenang menghadapi Louis yang sedang marah besar. Tapi lagi-lagi kecantikan itu memang bisa mengalahkan kemarahan seorang pria. Akhirnya Louis dan Julia merajut hubungannya kembali. Julia mengkonfirmasi bahwa benar nama aslinya adalah Bonnie Castle. Bonnie mengatakan Julia yang asli memang ada dan akan bertemu dengan Louis saat pertemuan awal itu. Tapi Julia asli ini dibunuh oleh Billy. Louis pun mempercayai kata-kata Bonnie. Karena si Louis ini mengenal cewek ini bernama Julia, dia tetap memanggilnya Julia. Maka supaya lebih enaknya kita panggil saja Julia. Tapi tetap ingat ya teman-teman, nama sebenarnya adalah Bonnie. Julia bercerita perihal hubungannya dengan Billy. Memang awalnya Julia ini adalah ceweknya Billy. Billy bukanlah seorang detektif, tapi seorang penjahat fucek boy yang sering menggunakan jasa cewek untuk mengeruk uang sultan-sultan muda. Julia awalnya hanya disuruh Billy untuk menguras seluruh hartanya Louis, tapi lama-lama tresno jalaran soko kulino, Julia ini ternyata jatuh cinta sama Louis. Akhirnya dia minta pada Billy untuk berhenti dari sandiwara itu. Oleh karena itu Julia memberikan seluruh hartanya yang dicuri dari Louis kepada Billy. Alih-alih Billy menerima permintaan Julia, malah Julia dan semua uangnya dibawa kabur ke Havana, Kuba. Julia juga dijual ke Mbah Edwin tadi. Julia dipaksa Billy menguras hartanya Edwin seperti saat dia menguras hartanya Louis tadi. Singkat cerita, Louis dan Julia lari dari hotel itu supaya tak ditangkap Billy. Mereka pergi meninggalkan Havana menuju Cardenas. Ternyata Billy ngikuti mereka sampai di Cardenas. Karena tersulut emosi dari pengakuan Julia, Louis ingin membunuh Billy. Dia menembakkan pistol itu kepada dada Billy 2 kali. Louis yakin Billy telah mati. Dia menyiapkan tempat di bawah untuk menyimpan jasad Billy. Sementara di atas, Julia akan menutupi jenazah Billy supaya tak diketahui orang lain. Dan rupanya Billy belum mati. Rupanya pada suatu hari saat Louis dan Billy masih nyari Julia di Havana, Billy mengganti pistol Louis dengan pistol palsu. You saw it. She is not here now. Kemudian Billy mencoba merayu Julia untuk menguras semua hartanya Louis yang masih tersisa, yaitu sebuah pabrik kopi Louis yang masih ada di Santiago. Karena cintanya yang lebih besar kepada Billy daripada sama Louis, Julia mau saja mengikuti permainan Billy.
Julia menutupi fakta kepada Louis jika sebenarnya Billy belum mati, dan dia berkata jika jenazah Billy telah dibereskannya sendiri. Julia membujuk Louis untuk kembali ke asalnya, Santiago, Chili, untuk menjual pabrik kopinya dan hidup dengannya di Havana, Kuba. Malam harinya rupanya Julia berubah pikiran. Julia tak ingin Louis kembali ke Santiago. Julia tak ingin menguras semua harta Louis lagi seperti skenario Billy. Karena mereka tak memiliki uang lagi selama di Havana, akhirnya mereka berdua berjudi di Havana untuk bertahan hidup. Julia memberikan trik-trik curang untuk dapat menang dari judi itu. Dengan cara curang itu mereka berdua menghasilkan jutaan dolar. Hingga pada suatu saat dia berhadapan dengan seorang penjudi yang tahu triknya. Akhirnya Louis dihajar oleh semua penjudi yang pernah ditipunya. Louis babak belur, uang Louis semua diambil oleh beberapa penjudi itu. Beberapa penjudi itu juga menahan Julia, dan ternyata bos dari penjudi itu adalah Mbah Edwin tadi. Si Mbah Edwin yang kadung tergiur dengan moleknya body Julia sudah sejak lama itu. Dia juga melihat Julia yang sudah gak berdaya lagi. Dia langsung langsung memperkaos Julia. Singkat cerita, gak ada pilihan lagi untuk bertahan hidup di Havana. Louis pun pulang ke Santiago untuk menjual pabriknya, tapi Julia tetap menunggunya di Havana. Dan tiba-tiba si bucek boy ini datang lagi, the one and only si Billy. Dia langsung datang untuk mengempuk jeruk Julia ini tanpa babi bu lagi, karena sudah kadung gemes sama pesona Julia ini. Akhirnya selama beberapa hari ketika si Louis masih di Santiago, Chili, Julia dan Billy menjadi seperti pasangan suami istri pada umumnya. Sampai akhirnya Louis pun kembali ke Havana dan melihat apa yang terjadi. Rupanya terkuaklah fakta jika sebenarnya Julia masih mencintai Billy dan mereka berdua berusaha meracuninya. Louis bilang dia sudah tahu dan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri tentang skenario yang dibuat Billy dan Julia. Maka Louis pasrah, dia akan meminum racun itu supaya Julia bisa membawa kabur seluruh uangnya. Lagi-lagi sebuah kecantikan yang menghasilkan kebucinan dan bisa mengalahkan amarah dari seorang pria. Tapi Louis berpesan satu hal kepada Julia. Julia, jika memang kau menginginkan hartaku, silakan bawa semua. Tapi satu hal yang perlu kau tahu, aku mencintaimu lebih dari apapun. Kalaupun aku harus meminum racun ini, secepatnya akan ku minum dan sesegera mungkin bawalah hartaku dan hiduplah bahagia dengan Billy. Dan akhirnya Louis meminum racun itu. Pada saat yang bersamaan Julia mulai berubah pikiran. Tak sempat menghentikan Louis, minuman itu sudah melalui kerongkongan Louis. Untungnya racun itu tak semuanya diminum Louis, jadi harapan hidup Louis masih sangat besar. Akhirnya Julia pergi dengan kereta meninggalkan Havana. Malam itu juga si Billy yang menunggu di luar tahu jika Julia berubah pikiran, dan akhirnya Billy mengejarnya. Akhirnya mereka berdua dapat dikejar oleh Billy di stasiun. Melihat kondisi Louis yang sedang sekarat, Billy merasa di atas angin. Dia akan membawa Julia beserta uangnya Louis. Kemudian Louis dengan setengah sadar mengambil pistol untuk mengancam Billy. Si Billy dengan pedenya membusungkan dadanya yang tandanya dia siap untuk ditembak, karena Billy tahu pistol itu adalah pistol mainan.
Dan akhirnya, dan apa yang terjadi teman-teman? Dan ternyata itu peluru asli, tembak asli. Rupanya Louis telah diberitahu oleh Julia jika sebelumnya pistol itu sebelumnya sudah ditukar Billy dengan pistol palsu. Maka saat pulang ke Santiago, Louis sudah menggantinya dengan pistol yang asli. Karena kejadian itu di tempat umum, di sebuah stasiun, datanglah kepolisian. Melihat Louis yang terkapar, disangka polisi telah meninggal dunia. Dan juga polisi melihat jenazah Billy yang sudah positif 100% dipastikan dia mati. Akhirnya polisi hanya membawa Julia saja. Nah, itulah cerita Julia kepada seorang tokoh agama ini di dalam penjara. Mendengar cerita itu, tokoh agama ini pun iba dan mulai bersimpati kepada Julia. Esok harinya, 30 menit lagi adalah prosesi eksekusi mati bagi Julia. Sesaat petugas akan memberikan keinginan terakhir bagi Julia. Dan rupanya petugas dikejutkan sebuah fakta kejadian. Ternyata tokoh agama itu yang memakai kerudung Julia ini. Jadi Julia telah kabur sebelumnya dari tahanan ini. Singkat cerita, terlihatlah si Julia yang ternyata bekerja sebagai asisten wanita seorang penjudi di negara lain. Dan siapakah bosnya itu? Rupanya itu Louis. Louis belum mati, Louis Vargas. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, jika dalam penyampaian alur cerita film ini ada yang merasa tersinggung dengan kata-kata saya dan juga barangkali memiliki persamaan nama dan lain-lain, saya secara pribadi meminta maaf karena itu adalah ketidaksengajaan saya dalam merangkum film ini. Saya Andi, jangan lupa makan.